Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai topik bijaklah atau lebih bijak menggunakan media sosial. Saudaraku, saya berbicara demikian bukan berarti saya sudah berhasil dalam hal ini. Saya masih belajar supaya lebih hati-hati menggunakan media sosial. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini saya melihat di media sosial begitu maraknya penghinaan antara yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan yang lain. Adalah yang menghina antara agama dengan agama, menghina antara suku dengan suku, bahkan menghina antara marga yang satu dengan marga yang lain. Saudara-saudaraku, saya sangat terbeban ya untuk memberikan penjelasan atau memberikan advice atau sebuah nasihat lah ya kepada kita semuanya, secara khusus kepada orang-orang percaya. Karena gini, saya berasumsi saudara, dengan terjadinya pandemik ini, ya pemerintah bilang supaya kita tidak terlalu banyak bersinggungan atau tinggal dalam keramaian, sehingga di rumah saja kan gitu. Nah, saya berasumsi pelampiasannya akhirnya ke HP atau media sosial. Ya, yang inilah, yang itulah, sehingga penggunaan media sosial ini tidak ke hal yang baik. Seharusnya kan justru inilah kesempatan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, inilah kesempatan kita sebenarnya ya mengabarkan firman Tuhan. Tetapi yang terjadi saudara, justru banyak orang-orang yang salah mempergunakan media sosial. Seperti yang tadi saya katakan, adalah yang menghina suku atau menghina marga, menghina agama tertentu dan lain-lain sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini saya melihat apologet baru bermunculan, saya perhatikan saudaraku. Memang saya jujur secara pribadi saya sangat terbeban untuk menjadi apologet. Tetapi apologet itu sebenarnya tidak harus membenci saudara. Tidak harus membenci. Kalau saya jujur saya juga adalah seorang apologet ya. Saya sangat memahami akan hal itu. Tetapi saya ingin berusaha supaya apologet itu ya menjadi apologet yang memuliakan Tuhan, bukan apologet yang membuat status apalah yang tidak benar, menyerang seseorang lah. Saya pikir itu bukan apologet saudara. Apologet yang memuliakan Tuhan ya apologet yang benar-benar tulus menyampaikan firman Tuhan, tidak ada unsur kebencian di sana. Nah, ini salah satunya supaya kita mempergunakan media sosial dengan baik. Apalagi ini kan antar media sosial dengan media sosial dan tidak pernah bertemu sebelumnya. Oleh karena itu saudaraku, saya sangat prihatin lah orang-orang demikian. Saya ingin supaya media sosial ini dipergunakan. Saya dukung bagi mereka yang berapologet, silakan. Dan saya juga terbeban di situ. Tapi bukan berarti membenci yang satu, akhirnya muncullah kata-kata yang tidak bagus. Hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara berapologet, saudara sendiri juga kena pada serangan iblis. Oleh karena itu saudaraku, marilah gunakan media sosial, medsos ini dengan bijak untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebencian-kebencian tertentu atau kebencian-kebencian pada kelompok atau orang tertentu. Saudaraku, inilah yang ingin saya katakan supaya media sosial, sekalipun dalam masa pandemik ini kita di rumah saja, yang tidak terlalu banyak keluar, ya HP
ya harus tetap digunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan justru menyerang yang satu dengan yang lain. Apologet itu bukan berarti semacam menyerang sifatnya, menyerang orangnya, bukan menyerang karakter apologet ini, saudara. Apologet itu adalah ya kita membela kepercayaan ketika ada penyerangan terhadap iman kita, bukan justru kita yang apalah sampai-sampai di media sosial itu saya pikir aduh ini apologet apa-apa ini semacam saya bisa menilai kemampuannya sebenarnya seperti apa. Saya bisa menilai, saudara, istilahnya ya cuma ada yang sosok jago lah, apologet abal-abal yang muncul segitu. Apakah hanya mencari subscriber? Saya perlu dipertanyakan sebenarnya, saudara. Saya tahu saudara bahwa ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang menolak Allah Tritunggal, menolak apa itulah namanya itu, menolak ya Allah Tritunggal karena katanya tidak ada dalam Alkitab. Saya tahu saudara, tetapi tidak harus menyerang pribadi, tidak harus apa ngotot-ngototan, tidak harus ngotot-ngototan atau pakai emosi-emosian, tidak. Itu bukan apologet, saudara. Oleh karena itu, ya pesan saya para pengguna medsos, orang-orang Kristen, orang-orang percaya secara khusus, baik itu yang menghujat antara suku, marga, agama, bahkan sampai tadi yang saya katakan itu yang menyerang bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat, ya lebih bijak lah, jangan sampai ya menyerang pribadi atau pakai emosi-emosian. Intinya kalau jadi apologet lah yang memuliakan Tuhan, ya. Kalau menjadi pengguna media sosial, ya pengguna media sosial lah untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi pesan dalam video ini, saudara. Saya ketika mengatakan demikian bukan berarti saya sudah sempurna dalam hal ini. Saya masih banyak kekurangan. Bahkan dalam channel YouTube saya sebelum-sebelumnya, saya banyak menyerang orang-orang sesat, orang-orang bidat, bahkan sampai pakai emosi, saudara. Tapi saya berpikir itu tidak baik, dan saya berharap saya lebih baik lagi, dan channel saya ini lebih baik lagi saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi subscriber saya yang mempercayakan sudah mau 4.000 subscriber. Berarti Tuhan mempercayakan saya, ibaratnya kalau di gereja gitu ya, saya menggembalakan yang 4.000 orang ini. Terus saya menggunakan seperti apa? Firman Tuhan apa yang saya berikan kepada mereka? Masa firman Tuhan hujatan? Tentu tidak, itu bukan firman Tuhan, itu emosi. Nah, itulah harapan saya kepada setiap kita supaya berhati-hati menggunakan media sosial, apalagi sudah kita tahu bersama bahwa ada hukuman atau undang-undang ITE yang sudah keluar, hukumannya sudah jelas. Nah, ya, selain bahwa media sosial kita tidak gunakan untuk Tuhan, kita menjadi batu sandungan, ada juga hukuman yang menanti kita, hukuman yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang menjadi pesan saya. Saya sangat terbeban untuk mengatakan ini kepada kita semuanya. Kiranya ini menolong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.